Untuk fungsi kompleks, input merupakan dua dimensi ya, dan outputnya itu atau range merupakan dua dimensi. Sebenarnya fungsi itu kita tinggal lakukan perhitungan ya. Jadi kalau contoh punya z kuadrat ya, sorry ya, contoh punya z kuadrat. Itu kan namanya x tambah y kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat tambah 2xy, kan? Nah, kita tuh tinggal cari sampai kita cari perhitungannya, kita selesaikan sampai kita dapat bentuk ini. Di mana bagian realnya itu di sebelah kiri dan bagian imaginary bagian sebelah kanan. Jadi kita dapatkan di sini, ini U-nya dan sini V-nya. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih ada mappingnya, mapping dari z kuadrat. Di mana ini kalau kita masukin ya rumus-rumus ini ya, masukin contoh sini kita bikin garis sini, maka outputnya akan kelihatan di sini. Nah, tuh output ini. Anggap aja sini input ya. Ini bidang input dan ini bidang output. Emang agak ribet sih kita tuh buat bisa jelaskan, mengertikan tentang mapping ini. Tapi aku cuma mau bilang aja kalau kalian jangan lihat relasi antara ini dan ini, jangan lihat karena ini independen nih. Relasi antara U dan V itu independen. Jadi anggap aja sini independen itu adalah relasi input dan output, bukan U dan V. U, V dan itu independen. Begitu aja sih. Oke, mungkin lanjut ke selanjutnya. Oke, turunan dari bilangan kompleks. Nah, turunan dari bilangan kompleks itu secara umum itu sama sih dengan bilangan real, tapi bedanya untuk mencari apakah ada turunan di suatu titik pada bilangan real itu kita tidak cukup membuktikan bahwa limit positif dan limit negatifnya itu memiliki nilai yang sama. Namun, di bilangan kompleks kita butuh membuktikan kalau limit dari Z0 itu lewat arah apapun di bidang kompleks memiliki arah nilai yang sama. Jadi contoh nih, kan kalau di bilangan real itu kan gini ya, cuma garis. Kita cuma ikuti aja di limit negatif dan limit positif. Kalau udah tahu kalau nilainya sama, berarti ini ada turunannya. Tapi beda nih kalau bilangan kompleks itu kan karena kan sebuah bidang ya. Jadi kita cari nih limit dari sini, limit dari sini, limit dari sini, apakah semua nilainya sama? Nah, ini bikin ribet untuk cari turunan dari limit dari bilangan kompleks. Untuknya ada cara gampang untuk kita mencari ini, yaitu memakai persamaan Cauchy Riemann untuk membuktikan kalau ada limit di titik ada turunan di Z0. Nah, dengan sama Cauchy Riemann, jika Cauchy Riemann terbukti, maka fungsi tersebut adalah analitik. Nah, maksudnya analitik itu apa? Jika fungsi tersebut terdiferensialkan pada Z0 dan atributnya Z0 itu dan atribut analitik itu jika fungsi tersebut terdiferensialkan pada Z0 dan atributnya Z0, maka fungsi tersebut analitik. Jadi ya sini ada Z0 dan di atributnya itu atribut dari Z0 ini semuanya ada turunannya ini, maka fungsi tersebut analitik. Itu saja sih secara jelasnya. Oke, lanjut. Nah, ada juga namanya fungsi holomorfik. Holomorfik itu mirip ya kayak analitik, cuma bedanya itu holomorfik itu semua sebidangnya. Jadi kalau analitik itu cuma bagian dari berikutnya, tapi kalau holomorfik itu semua bidang yang kita cari. Kita sering contoh bidang S atau bidang D. Langsung ada juga namanya entire. Entire itu adalah holomorfik dari seluruh bidang kompleks. Jadi sini bidang kompleks nih, seluruh ini punya turunannya itu entire. Contoh entire itu apa? Sin, Z, cos Z. Ini contoh entire. Oke, lanjut. Nah, di sini juga terlihat nih holomorfik itu dasarnya adalah penjumlahan. Nah, terlihat
Kalau holomorfik itu merupakan penjumlahan dari turunan parsial kedua yang sama dengan 0. Ya kan, di sini sama dengan 0. Nah, di sini juga lihat juga ada singularitas. Singularitas adalah titik di mana fungsi tersebut tidak ada turunannya atau tidak terdefinisi. Contoh, kayak tadi P1 per Z. Maka singularitasnya ini Z itu sama dengan Z sama dengan 0. Dikarenakan kita kalau cari turunan pada Z sama dengan 0 itu tidak didefinisikan. Karena Z itu Z sama dengan 0 itu kalau bagi 0 itu kan gak ada artinya ya. Maka itu contoh dari singularitas. Lanjut ya. Nah, ini kita lanjut ke soal dari bab 2 ya. Di sini, buktikan bahwa FZ sama dengan Z kuadrat analitik dan carilah FZ dari itu keturunan dari FZ. Nah, untuk cari apakah ada turunan di FZ, kita cari dulu apakah emang ada turunan untuk seluruh neighborhood dari FZ ini. Jadi kita cari ya FZ dengan Z kuadrat, maka X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat tambah 2X Y. Maka turunan di turunan parsial di UX, ini kan U ya, ini U, ini Y. UX itu adalah 2X, UY itu 2Y, VX itu sama dengan 2Y, dan VY itu sama dengan 2X. Kita lihat sini, X itu min 2Y. Sini UX sama dengan VY, apakah benar? Benar, betul kan? Sama. Langsung, apakah VX sama dengan UY? Kita lihat, min VX sama dengan UY. Nah, benar nih, benar. Maka ada turunannya di seluruh, maka fungsi ini analitik. Ya, fungsi ini analitik. Tinggal kita cari turunannya. Turunannya itu fx itu sama dengan ux tambah i vx ya. Maka kita masukkan aja ya. U-nya itu adalah 2x tambah vx-nya itu adalah 2y. Dapatkan tuh. Selesai. Lanjut. Nah, di sini kita diminta cari turunan dari E pangkat ya. Sini seharusnya E pangkat Z ya. Sini seharusnya Z. E pangkat Z ya seharusnya. E pangkat Z. Buktikan lewat persamaan kunci Riemann. Nah, sini FZ dari E pangkat Z itu sama dengan E tambah X tambah Y ya. Langsung tinggal kita pisahkan dengan fungsi itu ya. Jadi gini. Ya kan? Sama. Langsung ini tinggal kita samain aja jadi EX cos dari Y tambah I sin dari Y sama dengan EX cos Y tambah EX itu sin Y. Langsung diturunin aja nih. Ini kan U-nya, ini V-nya. UX sama dengan EX min sin Y kan, karena ini cos. Langsung UY-nya itu sama dengan EX cos Y. VX sama dengan EX cos Y. VY sama dengan, kebalik. Ini satu sin. VX sama dengan sin Y ya, sin. Langsung di sini VY-nya itu sama dengan EX cos Y. Oke, ada miskom sini. Satu sini Y, ini X. Nah, kalau kita pakai contoh Riemann, ini kita terbukti kalau ini analitik ya, analitik. Maka tinggal kita cari turunannya aja. Turunannya itu tadi ya, tinggal UX tambah I VX berarti sama dengan EX cos Y tambah I EX sin Y. Makanya saya juga sama EZ. Berarti turunan dari EZ itu sama dengan EZ.
Lanjut. Oke. Di sini buktikan bahwa len dari x kuadrat tambah y kuadrat itu ada holomorfik dan cari titik singularitasnya. Nah, untuk holomorfik itu kita butuh tahu dulu apakah fungsi analitik ya. Tapi kalau len itu ada fungsi entire, jadinya kita tahu ini pasti adalah analitik ya. Jadi langsung aja cari aja kita langsung ke pangkat duanya kuadrat turunan keduanya, sorry. Berarti ux itu sama dengan 2x tambah aku bagi x kuadrat tambah y kuadrat. Di sini kan langsung ya, ini semua u, v-nya nggak ada. Tuh ya, v-nya nggak ada. Jadinya u tuh, ini u y sama dengan 2y x kuadrat tambah y kuadrat. Langsung u x-nya itu sama dengan 2x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kali 2x. Langsung sini jadinya itu x kuadrat tambah y kuadrat kali 2. Ini u y-nya ya sama dengan min 2 ya 2x kuadrat kurang tambah x kuadrat y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat ini sama dengan 2 x kuadrat tambah y kuadrat per x kuadrat tambah y kuadrat. Dan kalau kita jumlahkan ini semua ya, kita jumlahkan karena sini min dan sini positif ya, positif, dan sini hasil sama, ini sama juga, berarti hasilnya hasil dari itu u-nya itu sama dengan 0. Berarti terbukti kalau ini holomorfik, berarti harmonik, dan titik singularitas di len tuh, semua len tuh dan z tuh titik singularitas itu adalah 0 ya, karena di 0 itu tidak terdefinisikan, berarti titik singularitasnya itu ada 0. Oke, selesai. Lanjut kita. Oke, fungsi multivalue. Nah, seperti aku bilang di awal bab 1, ada yang disebut juga multivalue function, di mana fungsi tersebut mengeluarkan output lebih dari satu untuk setiap input. Begitu saja sih. Di sini, kenapa kita juga bisa bikin multivalue? Kenapa multivalue ya? Dikarenakan theta itu periodik. Theta itu periodik. Maksudnya apa? Jadi kalau theta nih, kita tambahin 2pi, akan sama juga theta biasa sama theta. Jadi kalau kita tambahin 2pi itu nggak akan berubah nilainya. Ya kan wajar. Kita cuma puterin aja. Sini juga ada nih bentuk ini. Kalau mau lihat. Oke, lanjut. Di sini pada fungsi multivalue, setiap output di mapping pada bidang yang berbeda. Bidang berbeda. Di mana ini nih disebut branch. Jadi contoh sini, ini bidang 1, ini bidang 2, ini bidang 3. Tuh. Dan ini semua itu digabung. Ya. Dan semua bidang ini bilang branch ya. Ini branch 1, branch 2, branch 3. Ada juga nih, dia sebut juga principal branch, di mana ini adalah nilai akar pertama. Principal branch itu segini nih, principal branch. Yang pakai argumennya paling besar, argumen A besar tuh. Principal branch. Jika kalian lakukan perhitungan di kalkulator juga nih, pasti yang keluar tuh nilai principal branch-nya. Dan tidak yang lain. Jadi contoh kalian tuh ukur cari Z per 3 nih, pasti keluarnya itu ada itu Z dari principal branch W0, pasti keluar W0 principal branch-nya. Dan tidak W1, tidak W3, tidak W2. Nggak akan keluar itu. Nah, di sini ya, tiap branch itu di mapping pada grafik. Grafik ini nih, grafik samping sini, namanya Riemann surface. Riemann surface merupakan sebuah cara untuk menggrafikkan total seluruh 4 dimensi pada fungsi kompleks. Salah satu bawahan dari Riemann surface ini merupakan Riemann sphere. Riemann sphere itu ada di bab 1, tapi saya tidak jelaskan ya, dikarenakan buat saya itu tidak akan
termasuk buat soal dikarenakan emang isi cuman teori full ya. Tapi buat saya tuh kalian tuh perlu note aja. Ada namanya Riemann surface dari Riemann sphere. Oke ya, lanjut. Nah, di sini bisa lihat fungsi multivariate lainnya, yaitu logaritma dan juga power function. Nah, tapi juga ada juga yang namanya single value, yaitu exponential function yang tadi kita juga udah cari di contoh soal bab 2 tadi ya. Oke ya, kalian boleh baca-bacanya dulu, boleh dicerna. Oke, lanjut ya. Di sini kalian boleh sih baca aja sendiri nih trigonometri dan hiperbolik dari bilangan kompleks. Ini definisi dari fungsi trigonometri kompleks ya. Saya mirip ya dengan yang kita pelajari di kalkulus 2 ya. Dari akhir bab tuh di mana sinh dari Z itu sama segini. Caranya turunan dari bilangan kompleks ya semua ini. Lanjut ya. Ini boleh kalian pause. Kalian cernanya dulu cerna. Lanjut ya. Nih, cerna, pause. Oke, kalau sudah tuh, kita masuk ke dalam soal. Oke, di sini kita akan masuk ke soal bab 3 ya. Bab terakhir di sini yang saya akan bawa dalam tutor ini. Di sini, nomor 1, tunjukkan bahwa log S sama dengan 1 tambah 2N Pi I. Nah, jika kalian bingung ya, berapa banyak jumlah branch pada log itu, ingat log itu punya branch-nya itu tak hingga. Branch itu bisa sampai tak hingga. Itu log itu. Log itu emang unik. Di branch-nya banyak banget. Jadi kita langsung aja, jadi kita nggak definisikan kayak berapa, langsung aja ke N. Jadi kalau sini A, kalau log E itu sama dengan ya, kalau kita dari rumus tadi ya, kita tahu kalau ln dari tuh dan tuh R-nya tuh sama dengan E kuadrat ya, ini sama juga dengan E, berarti sini kan E tambah I, karena ini emang bilangan real dan di positif berarti langsung aja ke pi, langsung ke 0. Sorry ya, 0 tambah 2 pi n. Dan dapat langsung. Dan E itu sama dengan 1 tambah sini, tambah ini sini 2 i pi n, dan terbukti. Oke, terbukti kita dapatnya. Di sini kita lanjut. Di sini dari I ya. I itu R-nya itu sama dengan dari I, kuadrat itu sama dengan I ya. Berarti sini kita dapatkan, dari sini adalah 1 ya, ini 1. Berarti sini dapatnya ln dari 1 tambah I kali I itu kan di sini ya kan bidang kompleks. Sorry ya, agak miring. Ini Y, ini X, dan di sini I kan. Dan I itu cuma 90 derajat dari itu kan sebuah X positif kan, berarti nilai argumennya itu adalah dari setengah pi ya, setengah pi. Ini setengah pi tambah 2 pi n. Oke, berarti dapatkan kalau sini n 1 0 dan sini adalah i pi per setengah tambah 2n. Terbukti? Oke, terbukti. Gas ke C. C itu sini ada log 2 tambah i 6. Di sini kita cari aja R ya. R-nya itu kuadrat dari 2 kuadrat tambah 6 kuadrat ya, itu sama dengan 2 akar 10. Dan argumen dari Z sama dengan tan dari 6 per 2, dan itu sama dengan tan min 3 dan 3 ya. Tapi kalau kita bikin pecahan ya, bikin langsung kita cari aja, mungkin nanti agak kurang presisi, langsung aja pakai tan ini ya, pakai aja langsung ini. Jadi sini kita potensial ln dari 2 akar 10 ditambah I tan min 1 per 3
tambah agak miring ininya 2pi n, dan dapat tuh kita dapatkan nilainya segini. Oke, kita lanjut ya. Di sini tentukan nilai dari W sama dengan 1 tambah I pangkat 3. Gunakan bentuk eksponensial untuk menyelesaikannya. Nah, kita tahu kalau sini Z-nya itu berarti sama dengan 1 tambah S3 ya. Dan di sini kita akan tahu kalau R-nya itu sama dengan berarti 1 tambah 1. Ya, berarti R-nya adalah akar 2. Ya. Atau sini argumennya. Argumen dari Z ini ya sama dengan tan min 1, 1 per 1. Nah, kita pakai argumen langsung aja tanpa tambah plus 2pi. Dikarenakan nilai ini singular. Ini singular. Bukan multiple value. Ini singular. Jadi, kita langsung aja pakai ini tanpa pakai tambah plus 2pi. Jadi ya sih tan di 1 itu adalah 4 ya. 1 per 4. Karena ini juga bidang 1 ya. Bidang 1 itu ini positif-positif ya. Jadi ini langsung aja bertanya sini. Pi plus 4 ya. Pi per 4. Langsung kita masukin aja nih. Jadi Z-nya sama dengan akar 2 dari E, I, Pi plus Pi per 4. Berarti Z pangkat 3 sama dengan, ingat ya kalau Z dari Z, R, I per theta ini, kalau dibikin pangkat 3 itu berarti di R pangkat 3, I 3 pangkat 3. Nah, di sini. Jadinya tinggal langsung kita. Langsung aja. Sini 2 pangkat 3, I 3 kali Pi per 4. Dan dapat nih. Selesai. Dapat. Lanjut ya. Nah, soal terakhir nih. Buat buktikan bahwa sin dari 2Z itu sama dengan 2 sin Z kali cos Z. Nah, ingat ya, sin Z itu sama dengan E kuadrat dikurang in E kuadrat ya. Dibagi sama 2, dan cos Z itu sama dengan E kuadrat ditambah E pangkat min Z ya. Dibagi 2. Langsung itu masukin nih. Berarti sin 2Z agak sama ya, agak mirip. 2 kali E kuadrat EZ dikurang min EZ per 2 dikali EZ tambah E min Z per 2. Ini coret. Berarti sini dapatnya kita EZ kurang EZ min Z dikali EZ tambah E min Z. Maka kalau kita pakai rumus cepat ya, dapatnya E2Z dikurang min E2Z per 2. Sorry, ini per 2 juga, ini per 2. Dan ini sama. Nah, ini sin 2Z. Karena Z-nya 2, jadi sini per 2, jadi terbukti kalau ini fakta. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, terima kasih untuk telah mengikuti tutor untuk variabel kompleks untuk tes ini. Dan saya berharap kalian sukses dalam tes Antifarkom ya. Semangat dalam ujian UTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup.